Halo sobat, salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Beatrix Kelvin Cynthia Riurau dari 12 IPA 1 SMAK Syuradika Rainde. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan percobaan pengaruh faktor luar terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada kacang tanah. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah 3 buah gelas plastik, semangkuk kacang tanah, segayung air, dan kapas. Kemudian kita tuangkan air ke dalam semangkuk kacang tanah, lalu aduk dan diamkan semalaman. Setelah direndam semalaman, dan inilah hasilnya. Tahap selanjutnya adalah dengan melabelkan gelas-gelas. Gelas pertama dilabel dengan huruf A, gelas kedua dengan huruf B, dan gelas ketiga dengan huruf C. Setelah itu, masukkan kapas ke semua gelas plastik yang sudah kita labelkan dengan huruf A, B, dan C. Setelah itu, sirami semua gelas yang berisi kapas dengan air. Selanjutnya, letakkan 10 biji kacang tanah ke dalam gelas A, gelas B, dan gelas C. Selanjutnya, taruh gelas A di luar ruangan dan sirami setiap harinya. Taruh juga gelas B di luar ruangan, tapi ingat, jangan siram setiap hari. Selanjutnya, gelas C ditaruh di dalam ruangan dan siram setiap harinya. Inilah hasil pengamatannya. Kemudian mari kita lihat grafik tinggi batang dan banyaknya cabang dan daun pada proses pertumbuhan kacang tanah. Gelas A di luar ruangan dan disiram setiap hari. Pada gelas A, tanaman kacang tanah mengalami pertumbuhan yang sangat kecil dan menjadi pembusukan. Mungkin dikarenakan perubahan cuaca, air yang berkelebihan yang menyebabkan tumbuhan kacang tanah pada gelas A mengalami pembusukan. Pada grafik gelas B, yaitu di luar ruangan tapi tidak disiram setiap hari. Bila dilihat dari grafik tersebut bahwa pada gelas B tidak mengalami pertumbuhan sama sekali, walaupun ada cahaya, tapi tentunya tumbuhan juga membutuhkan air untuk pertumbuhannya, sama halnya dengan makhluk hidup lainnya. Jika tidak ada air, maka tidak bisa hidup. Kemudian grafik C, yaitu dalam ruangan disiram setiap hari. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa pada gelas C juga tanaman kacang hijau mengalami pembusukan, sama halnya dengan gelas A. Mungkin saja pengaruh cuaca yang saat ini tidak memungkinkan dan jumlah air yang berkelebihan. Yang terakhir adalah grafik jumlah cabang dan daun dalam pertumbuhan kacang tanah. Pada grafik di atas, gelas A tidak memiliki cabang maupun daun karena pada proses pertumbuhan kacang tanah mengalami pembusukan, sama halnya dengan gelas B dan gelas C. Menurut saya, faktor cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan pada kacang tanah. Hal itu dibuktikan pada gelas B, yaitu di mana gelas ditaruh di luar ruangan atau di tempat terang tapi tidak disiram setiap harinya. Dilihat juga pada kedua grafik tinggi batang dan banyaknya cabang dan daun pada gelas B, tumbuhan kacang tanah tidak bertumbuh sedikit pun. Menurut saya, faktor air sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan pada tanaman kacang tanah. Bukan hanya untuk tanaman saja, melainkan untuk semua makhluk hidup juga membutuhkan air untuk hidup. Itu dibuktikan dengan gelas A dan C.